Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wisono, mahasiswa Manajemen Usaha Wisata dengan NIM 2200301009 dari kelas 2.1. Pada video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang lingkup Biro Perjalanan Wisata pasca pandemi, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera pada PowerPoint kali ini. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang struktur organisasi BPW? Menurut saya, struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata adalah satuan-satuan organisasi yang terpisah yang digambarkan bentuk kotak-kotak, yang mana kotak satu dengan yang lain dihubungkan oleh garis yang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi formal. Lalu berikutnya, struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata. Di sini sudah dibentuk struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata yang mana pada tingkat pertama atau top level manajemen yaitu Presiden Direktur serta Dewan Komisaris. Lalu pada tingkat kedua atau middle level management terdapat manajer pemasaran, manajer tour, travel and specialist project, serta manajer keuangan dan administrasi. Lalu pada tingkat ketiga ada lower level management yang terdapat supervisor, staff sales and promosi, staff humas, staff riset, staff reservasi and ticketing, staff tour operator, staff operation, staff special project, staff travel dokumen, serta staff sekretariat, staff personalia, staff maintenance, staff kasir, dan juga staff accounting. Apa sih tugas dari masing-masing struktur organisasi tersebut? Oke, jadi tugas dari bagian struktur organisasi tersebut yang pertama ada Presiden Direktur. Presiden Direktur bertugas untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kebijaksanaan perusahaan kepada Dewan Komisaris, serta pemasaran dan penjualan. Tugas pemasaran dan penjualan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, perencanaan, pengembangan dan pemasaran produk usaha, serta mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Direktur. Tour, Travel and Special Project bertugas untuk menyusun rencana kegiatan penjualan dan penyelenggaraan tour, travel dan konvensi serta mempertanggungjawabkan kegiatan kepada direktur. Lalu ada tugas keuangan dan administrasi umum. Keuangan dan administrasi umum bertugas untuk menyusun rencana, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi dan tata kerja dan peraturan kepegawaian, tata administrasi, pengelolaan modal, dan akunting perusahaan, serta mempertanggungjawabkan kegiatan kepada direktur. Selanjutnya ada studi kasus, yang mana terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, dalam pandangan Anda, bagaimana kondisi usaha perjalanan wisata terkini pasca pandemi? Yang kedua, apakah Biro Perjalanan Wisata masih bisa bangkit kembali? Yang ketiga, apa kiat-kiatnya menurut Anda? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, dalam pandangan Anda, bagaimana kondisi usaha perjalanan wisata terkini pasca pandemi? Menurut saya, kondisi usaha wisata pasca pandemi mulai membaik, walaupun sempat dilanda krisis dengan aturan-aturan yang membuat para pengusaha perjalanan wisata kewalahan, dan tidak sedikit yang mencari cara supaya dapat bertahan. Namun, keadaan pun perlahan mulai membaik, peraturan mulai diperlonggar demi menaikkan arus ekonomi, dan pelaku usaha wisata pun mulai kembali antusias untuk berwisata kembali. Yang kedua, apakah Biro Perjalanan Wisata masih bisa bangkit kembali? Menurut saya, sangat amat mungkin. Karena situasi mulai membaik, para wisatawan pun yang sangat antusias agar dapat berwisata kembali. Maka tak heran pada masa sekarang banyak anak muda atau pelaku usaha wisata dengan mudahnya bilang, healing yuk! Dengan artian ingin mengunjungi suatu tempat dan melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata. Lalu yang ketiga, apa kiat-kiatnya menurut Anda? Menurut saya, usaha-usaha untuk membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia dengan mengutamakan wisatawan agar wisatawan merasa aman dan nyaman dengan aturan yang ada, lalu memberikan penawaran menarik. Selain itu, melakukan investasi dan meningkatkan kompetensi karyawan juga tak kalah penting agar perusahaan dapat bersaing dalam industri pariwisata. Lalu kesimpulannya, menurut saya adalah industri pariwisata Indonesia sudah mulai membaik
dengan longgarnya peraturan-peraturan untuk melakukan perjalanan domestik maupun internasional. Tour and travel pun dapat kembali bersaing dengan job desk-nya masing-masing yang sudah diatur sebaik mungkin dalam struktur organisasi wisata. Sekian video presentasi pembahasan tentang Biro Perjalanan Wisata dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.